Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan di seluruh tanah air. Hari ini di Pulau Bintan hujan gerimis, tapi sejak dari tadi pagi. Jadi kalau ada noise rintik-rintik hujan, mudah-mudahan tidak mengurangi kejernihan suara saya, karena pada hari ini saya akan membuat sebuah rangkuman salah satu dari hal atau perihal yang juga wajib diketahui oleh rekan-rekan semua, kita semua sebagai peminat kambing. Gini, jadi kalau kita memelihara kambing, apapun lah varietasnya ya, apapun lah jenisnya, peternak itu kan memang mau nggak mau wajib ngarit kan gitu, wajib ngerumput kan gitu. Nah, kami karena kuantitas jumlah ternaknya terus bertambah, maka mulai memberanikan diri untuk menanam rumput odot agar kebutuhan pakan bisa sedikit teratasi lah, terutama dalam menyediakan stok cadangan makanan ternak yang dibutuhkan apabila kondisinya seperti hari ini ya, hujan gitu. Sehingga kalau ngarit di tempat lain itu kan sulit, tapi kalau kita udah punya cadangan rumput odot, maka setidaknya kita bisa lebih santai lah gitu, karena sudah tersedia, tinggal dipotong, kemudian kalau kena hujan dikeringkan terlebih dahulu, baru kita kasih makan ke kambing peliharaan kita. Namun, kenapa sih harus rumput odot? Nah, itu dia. Saya kali ini akan memberikan sedikit narasi apa sih sebenarnya manfaat rumput odot untuk kambing, dan apa sih yang terdapat atau kandungan apa yang terdapat dalam rumput odot ini. Kemajuan dalam dunia peternakan saat ini diikuti juga dengan perkembangan manfaat rumput odot untuk kambing yang pesat ya, termasuk juga dengan penyediaan pakan seiring dengan majunya teknologi peternakan. Alternatif penyediaan pakan yang kontinu, berkualitas, serta murah menjadi kebutuhan yang ya sekarang kalau saya bilang sih cukup mendesak gitu ya. Karena apa? Karena pakan adalah merupakan salah satu faktor penting agar keberhasilan dari dunia peternakan bisa terjamin lah gitu ya, selain dari bibit dan manajemen pemeliharaannya dalam video-video yang sudah saya share sebelumnya. Nah, kalau menurut literatur itu, Hartanto pada 2008 menyebutkan bahwa kebutuhan pakan menjadi aspek yang penting untuk mengembangkan usaha peternakan. Bahkan 80% total biaya produksi dikeluarkan untuk biaya pakan ini. Nah, ini terjadi bukan saja pada persoalan peternakan kambing, peternakan ayam juga seperti itu, peternakan burung juga seperti itu, ikan lele juga seperti itu gitu ya, dan lain-lain. Maka kualitas dan kuantitas menjadi faktor utama untuk pemberian pakan guna menunjang pertumbuhan bobot badan yang maksimal dan produksi susu yang tinggi untuk usaha ternak, khususnya yang usaha ternak perah gitu ya. Namun karena saya lebih core di kambing kacang, maka daging menjadi tujuan utama lah memang gitu ya. Rumput odot adalah jenis rumput yang memenuhi kriteria sebagai hijauan yang kalau dikembangkan dengan maksimal ternyata bisa menjadi sumber hijauan yang ketersediaannya itu bisa kontinu, berkualitas dan murah gitu loh.
Karena apa? Rumput odot untuk pakan kambing atau misalnya rumput-rumput yang lain seperti gajah mini, kemudian gajah-gajahan, itu adalah jenis rumput yang sangat disukai oleh ternak, khususnya kambing gitu loh. Menurut cerita, rumput odot ini legendanya ya dibawa masuk ke Indonesia oleh seorang TKI yang berasal dari Tulungagung yang bernama Pak Odot. Sementara nama latin rumput odot yaitu Penicetum purpureum sivimod. Nah, rumput odot berasal dari Amerika dan rumput odot masih satu sekerabat dengan rumput gajah-gajahan ya, termasuk gajah mini. Rumput odot memiliki kandungan air yang cukup tinggi, yaitu sekitar 80%, dengan kandungan protein sebanyak 15%. Nah, ini merupakan komposisi yang cukup ideal atau paling ideal lah kalau untuk ternak kambing gitu ya. Karena kalau di daunan itu komposisinya lain lagi. Ketinggian rumput ini hanya 1 meter dan mempunyai batang dengan ukurannya yang pendek sehingga masa berbunga. Sama dengan jenis-jenis rumput pakan yang lain, rumput odot memiliki produksi tinggi sehingga mudah berkembang. Pada waktu musim hujan, batang dari rumput odot lebih lunak sehingga disukai oleh hewan ternak. Tidak hanya itu, kualitas nutrisi pada rumput odot lebih tinggi dibandingkan dengan rumput gajah misalnya atau rumput yang lain, sehingga tidak heran banyak peternak yang lebih suka untuk membudidayakan rumput odot ini. Permintaan rumput odot memang saat ini cukup tinggi ya, seiring dengan peningkatan dan kebutuhan di kalangan peternak. Itulah kenapa kami mencoba untuk mulai menanam gitu ya. Rumput odot mempunyai kandungan nutrisi antara lain 14% protein kasar, 14% protein kasar di dalam daunnya. Kalau tadi mungkin bisa berada di dalam batang dan lain-lain gitu ya. Kemudian 8,1% protein kasar pada batang dan 2,72% kadar lemak kasar pada daun. Rumput odot mempunyai keunggulan dibandingkan dengan rumput yang lain. Keunggulan rumput odot adalah bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan jenis rumput yang lainnya. Nah, kami menanam memang di masa musim hujan supaya ketersediaan air juga cukup banyak ya. Rumput ini mempunyai batang yang pendek dan berdaun lembut dan tidak berbulu. Juga mampu beradaptasi pada lahan kritis sekalipun, sehingga tidak perlu dilakukan perawatan yang berlebihan lah gitu ya. Terdapat 50-80 batang dalam satu rumpun kalau subur gitu ya. Dan ini kami masih dalam masa percobaan, mungkin tidak serimbun itu, tapi saya yakin ini bisa menjadi alternatif yang baik ke depannya gitu ya. Cara penanaman rumput odot bisa dilakukan dengan cara stek. Penanaman stek dilakukan dengan cara motong terlebih dahulu batang odot, lalu dibenamkan di dalam media yang sudah kita siapkan. Batang yang ditanam dipotong sepanjang 16-20 cm, kemudian ditanamkan sedalam 5-11 cm. Kemudian penanaman rumput odot bisa dilakukan dengan cara-cara monokultur ya. Kemudian penanaman monokultur tujuannya untuk memacu pertumbuhan rumput odot dengan baik ya. Hal ini dilakukan karena rumput odot mempunyai batang yang pendek sehingga sangat sulit tumbuh kalau ditanam bersama rumput gajah atau tanaman lain yang memiliki ukuran lebih tinggi dari rumput odot. Nah, itu juga hal-hal yang perlu dilakukan. Bahkan kalau bisa dia tidak bersaing hidup dengan gulma gitu ya. Untuk menanam rumput odot, penanaman dilakukan dengan membuat gundukan tanah terlebih dahulu, bedengan dengan lebar sekitar 70-80 cm dan ketinggian ya kira-kira 15-20 cm. Jarak tanam antar ruas batang yaitu 60-70 cm. Pada tahap pertumbuhan rumput perlu menambahkan pupuk untuk merangsang pertumbuhan rumput yang kita tanam. Artinya ini kan kita menanam dalam rangka untuk memberi cadangan pakan terhadap ternak. Nah, kotoran ternak itulah yang digunakan untuk memupuk rumput odot ini.
Jadi nggak perlu pusing-pusing, semua sudah terurai dengan rantai makanan yang tersedia gitu ya. Kemudian pemupukan bisa diaplikasikan pada umur 16 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk kimia majemuk, misalnya NPK sebanyak 60 kilo itu untuk 1 hektar ya. Jadi kalau kurang dari itu ya silahkan dibagi gitu ya. Pemupukan juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan pupuk cair dari urin sapi maupun pupuk cair buatan. Untuk pemanenan rumput odot bisa dilakukan mulai usia tanam sekitar 80 hari setelah tanam. Rumput yang sudah layak dipanen memiliki ciri berupa ruas batang berukuran sekitar 15 cm, itu artinya sudah bisa dipanen. Dan untuk pemanenan rumput odot sebaiknya mulai dilakukan kalau rumput berusia lebih dari 61 hari. Tapi kembali ke rumus yang awal tadi, setelah 80 hari dari usia tanam, kira-kira 2,5 bulan udah boleh lah, 2,5 bulan udah boleh. Itu yang dapat saya bagikan terkait dengan rumput odot. Mudah-mudahan menambah wawasan kita. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin jaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.